Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, video kali ini kita akan membaca atau tadarus surah An-Naba, surah 78. Ya, silakan sahabat membuka Al-Qur'annya, membuka mushafnya. Silakan dibuka surah An-Naba surah 78, kita sama-sama membacanya. Ya, kita akan menyebutkan hukum tajwidnya bersama-sama. Jadi silahkan dibuka dulu Al-Qur'annya. Ya, insyaallah kita akan baca surah An-Naba surah 78 mulai dari ayat 1. Ya, kita bersyukur masih diberikan beberapa kenikmatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kepada sahabat kami persilahkan untuk like, membagikan atau share video pembelajaran kita ini. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu, kita sama-sama belajar membaca Al-Qur'an. Dan untuk video kali ini kita akan membaca surah An-Naba surah 78 atau yang biasa kita kenal dengan awal surahnya yaitu Amma yatasaalu. Kita perhatikan. Ya, jadi hari ini kami diuji dengan pilek, tapi ini tidak membuat kami untuk lemah loyo di dalam berbagi. Kita sama-sama menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada lafaz Allah yang kita baca tipis karena huruf sebelumnya berharokat kasroh berbaris bawah. Jadi Bismillah, bukan Bismillah, tapi jadi tipiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ha, rahmanirrahim. Ya, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada huruf ain. Amma yatasaalun. Di sini perhatikan di huruf ain, jadi bukan huruf hamzah, bukan a, tapi a, i, u. Kemudian ada huruf mim yang bertasydid. Nah, kita ketahui bahwa setiap mim yang bertasydid maka dia hukumnya wajibul gunnah, wajib didangunkan. Jadi kita dangunkan amma. Seberapakah? Ya, sekitar 2 atau 3 harokat. Amma itu 3 harokat. Dan setelahnya huruf ya. Jadi tidak ada mat antara ma dengan ya, langsung masuk. Yang ada ma-nya atau mimnya digunakan. Amma
yata tidak ada panjangnya, mayata tidak ada matnya. Kemudian sanya ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dia menjadi mat wajib sekitar 5 harokat. Amma yatasaalun. Ada tandanya kalau di mushaf, ada beberapa mushaf yang memang sudah dikasih tanda seperti ini, warna merah dan lebih panjang. Jadi bacanya amma yatasaalun. Lun itu mat aridilis sukun, dia mat tabi'i tetapi diwakafkan. Perhatikan lagi, ada huruf ain lagi. Anin naba'il azim. Aninna. Aninna. Dia masuk ke huruf nun. Dan ini hukumnya alif lam asyamsiyah. Ninna. Ninna. Dia masuk langsung. Ninna. Tidak boleh nina. Tapi ninna. Nah, cuma karena kebetulan huruf syamsiyahnya di sini huruf nun, maka dia digunakan, ditahan. Aninna, aninna, aninna. Ya, jadi ditahan dulu, didangunkan dulu. Tidak langsung aninna, aninna, tapi aninna nabail. Banyak ini pendek. Kanan ini hamzah atau alif. Nabail, bukan nabail. Anin nabail azim. Azim, azim. Dha. Dha ini mahrojnya adalah ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Dha, dan dia memiliki sifat isti'la. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi. Jadi langsung masuk, la-nya ditekan saja. Allah. Kemudian zal ini cara pengucapannya, ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi, sama dengan huruf dha tadi, cuma bedanya dia tipis, zal ini, dan dia tidak mengalir udara, tidak hamas tapi jahar. Jadi allazi. Coba kita perhatikan, dia berharokat kasroh, dia bergaris bawah dan bertemu dengan ya sukun ya mati, maka dia hukumnya mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i itu panjang bacanya 2 harokat. Jadi diayunkan 2 harokat. Alladzihum, zihum, alladzihum fi. Ada mim mati bertemu fa, huruf fa namanya idhar syafawi. Jadi kita harus jelaskan mimnya hum tapi tidak berdengung. Maka cara bacanya allazi hum fi, hum fi. Tidak boleh kita tahan hum fi. Allazi hum fi, itu yang salah. Yang benar adalah kita langsung masuk tanpa berdengung. Allazi hum fi. Sekarang kita lihat fi berharokat kasro lagi, berbaris bawah, bertemu ya sukun, maka dia mat asli atau mat tabi'i 2 harokat lagi. Kita tahan, panjangkan 2 harokat. Fihi, fihi, bukan fihi, bukan juga fihi, tidak seperti itu, cukup diayun. Fihi allazi hum fihi mukhtalifun. Mu bertemu dengan kha, tidak ada hukumnya, cukup dijelaskan kha sukunnya. Mukhtalifun. Kita ulang. Jadi sambil kita membenarkan cara bacanya, juga mengetahui dan memahami nama hukum-hukumnya.
Ya, sehingga nanti ketika kita membaca ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Sini kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi di situ tadi ada beberapa hukum di surah An-Naba ini. Satu baris ini 3 ayat. Kita ulang-ulang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, sambil dipelajari, diingat-ingat hukum-hukumnya, sehingga nanti kalau kita membaca berdasarkan hukum tajwid, tidak berdasarkan irama saja dan perasaan saja. Kita lanjut baris kedua ayat keempat. Kalla. Jadi la-nya ini bertasdid, jadi ditekan kalla, kalla, tapi tidak berdengung. Tidak boleh kita kalla, kalla, karena kadang kita mendengar ada yang membaca seperti itu. Kalla, kalla. Jangan seperti itu, tapi langsung saja ditekan saja. Kalla, kalla. La-nya mad tabi'i kita tahan 2 harokat karena dia berharokat fathah bergaris atas dan ada alif di belakangnya. Kita tahan 2 harokat. Kalla, kalla, saya'lamun, saya'lamun. Pendek semua di sini. Yang panjang munnya mad arid. Mad arid itu dia mad tabi'i di akhir kalimat. Kalla saya'lamun. Kemudian thumma, thumma. Ya. Ya, ada mim bertasdid. Bagaimana tadi hukumnya kalau ada mim bertasdid? Sama dengan tadi ini. Ada mim bertasdid, maka dia wajibul gunnah. Artinya dia harus wajib berdengung. Kita tahan. Thumma. Tidak langsung thumma kalla. Thumma kalla. Tapi thumma kalla. Ditahan dulu, didengungkan dulu. Thumma kalla. Ingat lam bertasdid cukup ditekan, tidak didengungkan. Jangan thumma kalla. Jangan begitu. Tapi thumma kalla. La. La-nya yang agak ditahan. Saya'lamun. Saya'lamun. Ya, silakan disimak. Jadi tidak ada hukumnya di situ. Di sini sayanya tidak ada, dibaca biasa saja. Saya'lamun. Munnya yang ada, dia mad arid didilis sukun namanya. Mad arid didilis sukun itu mad tabi'i di akhir kalimat diwakafkan. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi harus sama dari awal sampai akhir. Kita ulang dari sini. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Ya. Kemudian alam, alam, lam ada mim mati bertemu na, namanya idhar syafawi. Idhar syafawi itu kita harus baca jelas mim matinya dan memasukkan dan tidak berdengung, langsung kita menyebut huruf na. Jadi alamna, alamna. Jadi tetap harus ditutup bibir dulu. Alamna, na. Yang salah kalau kita dengungkan, misalkan keasyikan kita menutup bibir. Alam naja, alam naja. Itu sudah salah. Alamna,
alamna. Itu namanya idhar syafawi. Makanya kalau kita tahu hukumnya, aturannya, ya kita akan berusaha menyebut sebagaimana mestinya. Tidak berdasarkan irama saja dan perasaan saja. Karena kadang orang tidak sengaja di sini menahannya, mendengungkannya karena keasyikan menutup bibirnya. Alam naja, alam naja, tidak boleh. Tapi alam na. Kita lanjut. Alamna, lamna, mimati bertemu nun namanya idhar syafawi. Insya Allah nanti kalau kita senantiasa mengikuti pelajaran hukum-hukum tajwid akan paham hukum-hukum dari setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran dan enak ketika kita membacanya karena sesuai dengan hukumnya. Naje, naje, jim itu huruf qalqalah. Jadi kita ketika menemukan huruf jim yang disukunkan, dimatikan, maka dia difantulkan qalqalah. Naje, naje, bukan naj, naj, bukan alam naj'ah, naj'ah, tapi naje. Alam naje, alam naj'al ain. Usahakan ain itu di tenggorokan tengah. Bukan alam naj'al al alil. Jadi naja qalqalah ada dua hukum di sini tadi, idhar syafawi sama qalqalah. Alam naj'alil alil. Lil itu alif lam al-qamariyah. Ini lil, ada semua hukumnya. Jadi masuk dia. Ardo, ardo. Perhatikan di sini huruf do. Do itu kebanyakan orang ardah. Alam naj'alil ardo, ardo. Biasa dibaca ardah. Alam naj'alil ardah. Itu salah. Karena ini bukan huruf da. Yang huruf da ini. Coba diperhatikan, dilihat apakah sama modelnya. Do dengan da. Da ini. Do ini. Jadi tidak boleh arda. Tapi ardo. Dan di sini kita lihat ada huruf aro. Aro itu kadang bisa menjadi tipis, kadang bisa menjadi tebal. Dan kalau modelnya seperti ini dia tebal. Aro. Ardo. Nah, dan ketika aronya tebal, dibaca tebal dengan mensukunkannya bertemu dengan huruf tebal lagi. Kadang orang terkecoh dengan alifnya, a-nya. Kadang ditebalkan juga o, ordo, padahal bukan o, a, ardo, miha. Jadi di sini pendek semua. Alam naj'alil ardo mihada. Hanya mat tobi'i. Kita tahan dua harokat, kemudian da mat iwat namanya. Ini ciri-cirinya tadi. Kalau mat iwat itu fathatain bertemu alif dan dia diwakafkan atau berhenti. Caranya dihilangkan satu barisnya, kemudian kita tahan dua harokat. Mihada, mihada, da. Jadi seperti itu. Kalau apa namanya mat iwat. Silakan sahabatul Al-Quran As-Sunnah dimanapun berada diulang-ulang surah An-Naba ini. Kita ulangi bersama. Dari ya. Jadi sebentar batuk. Kita ulangi satu kali lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lagi pilek dan batuk. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha memahami hukum-hukumnya, kemudian membacanya dengan tartil, membaca sesuai hukum, dan termasuk huruf-hurufnya kita pelajari juga penyebutannya, makhrajnya. Jadi satu kali lagi, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Ya, seperti itu. Untuk hari ini, pagi ini kita baca surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 6 atau 2 baris. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Ya, silahkan diulang-ulang, dibagikan jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.